Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia Jaya. Masih bersama Bang Udin Copacabana Parfum. Dan terima kasih sebelumnya untuk yang sudah subscribe, like, dan sudah share ke teman-teman yang lain. Dari berbagai komen yang ada di channel saya, banyak yang bertanya. Alhamdulillah. Dan saya akan mencoba untuk menjawab semuanya. Mudah-mudahan dari jawaban ini bisa sangat-sangat bermanfaat. Bang, bagaimana cara memulai usaha di bidang penjualan toko refill parfum? Saya ingin belajar mulai nol. Bang, saya tidak ada modal. Bagaimana saya memulai usaha? Terus ada lagi, Bang, bagaimana membedakan aroma? Ada lagi, untuk membuat suatu parfum, bagaimana caranya biar tetap awet? Oke. Untuk note daripada parfum top, middle, base itu bagaimana? Terus mencampur parfum dengan di mixer atau dikocok, apakah ada perbedaannya? Oke. Alhamdulillah banyak respon daripada saudara-saudaraku semua. Ini yang lebih penting di sini adalah untuk memulai usaha bidang parfum, memulai usaha di bisnis dagang toko refill parfum. Mungkin ada beberapa kata yang pernah saya singgung-singgung di channel-channel awal sebelumnya ya. Tapi alangkah baiknya kita ulas mulai awal. Seperti pengalaman yang saya lalui dan pernah saya jalani untuk memulai usaha bidang parfum ini. Kita playback pada 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu yang pernah saya alami dan saya lalui. Seperti menjawab pertanyaan ini. Memulai usaha toko bibit parfum. Saudaraku semuanya, memang dalam suatu usaha apapun dan pekerjaan apapun tidak semudah yang kita bayangkan. Melalui proses step dan pelan. Tinggal kitanya aja apakah masih tetap bersabar atau udun dalam Jawanya ya. Itu yang paling penting dalam merintis dan melalui usaha parfum. Dalam hal usaha bibit parfum ini ada beberapa kategori atau step-step yang harus dilalui. Satu ya, catat ya. Belanja kemana kita untuk memenuhi usaha yang akan kita lalui. Maksudnya belanja bibit parfum, belanja alkohol, belanja botol, belanja peralatan. Satu. Yang kedua, modal. Seberapa besar untuk bikin suatu bidang usaha ini. Yang ketiga, tempat atau toko atau tempat usaha yang akan kita lewati ya. Kemudian nomor satu tadi belanjanya di mana. Yang kedua yang kedua adalah modal kerja maksudnya ya. Yang ketiga adalah tempat usaha. Yang keempat
sasaran penjualan. Sasaran penjualan. Kelima, pengembangan usaha. Oke, kita step-step aja dulu. Mulai dari yang pertama. Nomor 1, belanja. Mau belanja di mana kita? Kalau dulu saya lewati itu mesti datang ke toko. Saya pernah sampai ya, saya berada di Jawa Timur. Ya, saya di Kota Gresik. Dulu belanja di Surabaya, tepatnya di Kota Panggung. Ya, kurang lebih 1 jam untuk mencapai ke arah Surabaya. Dan juga pernah dulu belanja ke Jakarta, ke arah Condet, ke Tanah Abang, nah, namanya usaha. Ya. Kita belanja harus kemana dan harus pada posisi yang tepat untuk belanja. Seiring waktu, kemudian kemudahan media informasi yang akan membantu kita lebih mudah dan lebih simpel, lebih mensederhanakan waktu. Anda bisa bayangkan kalau saya dulu belanja dari Gresik Surabaya, pulang pergi sudah makan 2 jam, belum nanti macet, belum apa, ke Jakarta atau kemana. Tapi sekarang dengan mudahnya media informasi, akhirnya kita bisa belanja online. Ya. Oke, kita bahas lagi tempat belanja. Kalau kita datangi toko, memang tempat grosir atau tempat penjualan bibit parfum itu lebih mudah dan lebih tahu langsung apa-apa yang harus kita belanja, apa-apa yang harus kita beli, mulai bibit parfumnya, mulai alkoholnya, mulai botolnya, ataupun peralatan penunjang. Tapi kalau beli online, gimana caranya? Oke, memang usaha itu banyak perjuangan, ya toh. Kalaupun kita memang ingin memudahkan, mensimpelkan waktu, ada baiknya kita belanja secara online. Kalau belanja secara online gimana? Apakah nanti kita tidak dibohongi atau tidak ditipu? Apakah yang jual ini benar atau abal-abal? Semua memang mengandung plus minusnya. Ya toh, ingat ya, segala sesuatunya pasti ada plus minusnya. Kalau kita datang ke toko, langsung berhadapan dengan penjual, langsung berhadapan dengan barang yang kita beli. Cuma waktu, tempat, jarak itu yang akan kita perhitungkan. Tapi kalau belanja online, cepat. Nunggu ekspedisi, kita bayar, nunggu ekspedisi, barang datang. Tapi barangnya bagaimana? Nah, 1, yang harus kita cermati adalah kita harus lihat background daripada toko online. Mungkin di media sosial, ya toh, kita ketemu mungkin di Facebook, Instagram atau yang lain. Kalau kita belanja, coba pelajari dulu background si penjual. Sudah berapa lamakah berpengalaman? Ya. Tempatnya yang jelas. Kemudian banyak testimoni dari pembeli yang lain. Apakah betul? Kita runtut. Karena mungkin media sosial apa yang diupload, apa yang ada di profilnya si penjual ini itu tidak membohongi. Kita runtut ke belakang. Kita lihat historinya. Kita lihat background tokonya atau background si penjual. Hubungannya dengan siapa saja orang yang jual ini. Pertemanan dengan siapa saja orang yang jual ini. Itu yang patut kita cermati.
Ya. Dan ini suatu langkah aman untuk hal kita jual beli secara online. Jadi kalau kita mau belanja tapi kita tidak lihat, gak ngerti profil orangnya, di mana tempatnya atau apa, lebih baik jangan. Tuh ya, itu yang perlu dipastikan. Yang perlu dipastikan. Terus kadang kita ini kadang ada keraguan. Ada misalnya, wah ini nanti kalau saya transfer dulu barang kita nggak dikirim, pasti pemikiran kita pasti punya seperti itu, ya toh. Terus, wah ini nanti saya ditipu, pasti punya pemikiran seperti itu karena belanja di online. Tapi kalau kita melihat background si penjual, enggaklah penjual akan berbohong atau menipu Anda. Jangan sampai paranoid kita terhadap kita mau belanja online yang dipikir takut hilang, takut ditipu. Caranya, kalau kita memang masih ragu, belanja secara skala kecil untuk ngetes kebenarannya. Kalau kita memang masih ragu. Oke? Satu adalah profil si penjual, background si penjual, pertemanan si penjual, foto-foto si penjual. Seberapa lama orang penjual ini berkecimpung, hubungan dengan siapa saja. Kalau sudah pasti, oke. Yang kedua, kalau kita tetap masih ragu dan takut, coba belanja secara skala kecil untuk meyakinkan diri kita. Ya toh? Jangan sekali-kali kita memprediksi atau membuat penilaian orang itu semua negatif. Jangan. Kalau satu unsur yang pertama sudah terpenuhi, insya Allah semuanya benar. Yang kedua, kita mencoba belanja secara skala kecil dulu untuk meyakinkan. Betul. Nah, apalagi yang ditunggu? Seperti itu. Terus kemudian barangnya. Kok tiba-tiba ini sudah terpenuhi semua barang yang kita beli tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang terjadi di situ? Satu, tidak dipungkiri ada barang, ada harga. Maunya minta murah, tapi kualitasnya sangat bagus dan minta yang aneh-aneh. Bullshit, bohong besar. Anda minta kualitas yang bagus, cuma minta harga yang murah. Yang bagaimana mungkin? Seperti itu. Paham ya? Ada barang, ada kualitas. Dan itu harus Anda maklumi dan pahami sebelum belanja di posisi harga berapa. Seperti tempo lalu ada grade umum, grade medium, grade high class. Mungkin coba review atau lihat di channel sebelumnya. Ya, satu. Tantangan bagi pembeli. Ingat, dalam membeli barang secara online, apalagi di toko bibit parfum, perlu Anda catat dan ingat. Boleh Anda mengerti tentang produk-produk semuanya, misalnya produk A, B, C, D, E. Karena mungkin Anda paham dan melihat dan membaca di media sosial. Tapi Anda tidak tahu persis apakah memang betul seperti itu. Jadi saya sarankan ada baiknya saat Anda membeli, nggak perlu tanya-tanya tentang ini produknya A, ini produk B, ini produk C. Fatal itu. Ingat, fatal Anda minta atau bertanya produk apa yang Anda jual. Produk ini, produk ini, produk ini. Yang pasti penjual itu lebih mengerti daripada pembeli. Apalagi orang yang sudah pengalaman dan punya jam terbang tinggi tidak akan mungkin menjual barang secara ngawur
atau membohongi konsumen. Karena pembeli ini butuh kontinuitas traffic pembelian oleh konsumen. Kalau dia menjual secara ngawur, menjual secara abal-abal, atau menjual secara tidak jujur, justru penjual ini menggali lubang dirinya sendiri. Ingat, ya. Jika profil penjual itu betul dan bagus, tidak akan mungkin menjual secara ngawur atau membohongi pembeli. Karena penjual memang butuh pembeli untuk apa? Kontinuitas kerja mereka. Imbal baliknya, pembeli pun jangan sampai merasa ragu atau bimbang tentang barang yang dibeli. Karena penjual juga sudah menghitung ada nilai barang, ada harga. Nggak mungkin penjual menjual barang yang dia BPHP-nya 1000 atau kulakan 1000 dijual 800. Tidak akan mungkin. Mungkin penjual modalnya 700 dijual 750. Nah, itu mungkin. Karena untuk nilai grosir itu mentok ngambil untung 50 rupiah. Karena dia butuh kontinuitas untuk repeat order. Ya toh? Sebenarnya kasihan untuk penggrosir itu. Dia jual secara eceran, untungnya 200%. Anda bisa bayangkan, 750 kalau dia ecer, bisa jual 1 mili 2000. Padahal Anda beli harga modal 700, dia jual 750. Anda merasa sangat berat. Nah, gimana? Coba dipikir. Mending dijual eceran sendiri daripada menggrosir. Karena grosir ini memang ingin bermitra, berhubungan jangka panjang, maka harga pasti sangat dibuat spesialis untuk pelanggan supaya sama-sama kerja. Kadang yang tidak habis saya pikir, ini pembeli mungkin dia tidak tahu info yang sebenarnya, minta kualitas yang bagus, misalnya kualitas produk A ini memang harga di atas $100 atau $150. Tiba-tiba dia nawar $40. Ngotot. $40 itu sudah mahal gini-gini. Yang diminta itu produk A, harganya $100. Kira-kira gimana? Ini orang mengerti jual beli atau tidak? Ingat ya, dalam pola cara membeli barang, berbelanja barang, ada patok-patokan dan ada etika berbelanja. Tidak ngawur. Kalau memang beli belanja barang yang murah, ya kualitas memang yang biasa. Jangan menuntut penjual grosir barangnya murah, kualitasnya minta yang istimewa. Ya tidak akan mungkin. Betul tidak? Anda mau beli mobil kualitas Toyota, minta spesifikasi kayak Mercedes-Benz. Ya nggak akan mungkin. Logikanya di situ ya, ingat ya. Ada barang, ada kualitas. Sangat fatal tanya-tanya dapur penjual. Bang, ini produknya apa? Produknya apa? Produknya apa? Nanti Anda akan mengerti sendiri. Tidak perlu ditanya. Pada saat Anda memulai dan mau bekerja, tawaduk aja atau nurut aja ke penjualnya. Kenapa? Karena satu, nggak akan mungkin penjual yang sudah mempunyai pengalaman tinggi dan punya profil yang bagus, dia akan merusak dan ngawur dalam menjual. Untuk ragu
beli aja dulu skala kecil, dites apakah sudah betul atau tidak. Hanya itu. Paham? Oke. Nomor 1 sudah kita lalui. Kemudian nomor 2, modal berapa untuk memulai usaha? Ini tergantung individual masing-masing. Kalau masih skala rumahan, ya modal uang jajan rokok. Kalau mau buka toko, ya harus bermodal besar. Perlu diingat dan dicatat, saya dulu memulai usaha 30 tahun yang lalu hanya modal 50.000. Kalau 50.000 diuangkan sekarang mungkin 500.000. Saya sudah bisa belanja banyak. Ya toh? Hanya skala minimal kecil. Kita buat etalase di rumah. Sebelum kita punya toko, bikinlah di ruang tamu atau di dalam kamar. Ya, namanya memulai usaha seadanya. Yang penting kita bisa bekerja, berjualan, dan dapat hasil. Modal itu mengikuti pola cara kita jual. Kalau kita sudah punya pelanggan banyak dan laku keras, baru cari modal yang lebih besar. Kadang saya bingung. Banyak pertanyaan, modalnya berapa sih? Ini mau bekerja atau hanya cari modal atau bingung mikir modal? Yang penting niat untuk bekerja. 1, niat untuk bekerja. Niat mencari penghasilan. Gigih atau berjuang untuk mencapai suatu kesuksesan. Jangan sekali-kali dihadang oleh modal. Jangan sekali-kali dihadang oleh banyak mikir. Bahaya. Ada orang banyak modal, bingung cari kerja. Ada yang tidak punya modal, bingung cari kerja. Terus yang benar yang bagaimana? Yang benar, kemampuan Anda sebatas apa, itu yang Anda lakukan dan langsung lakukan tanpa banyak mikir. Kalau Anda banyak mikir, akhirnya Anda mikir terus tanpa bekerja. Emang ini tujuannya bekerja atau hanya riset dan mikir? Ingat, dipegang omongan saya ya. Modal kerja sebatas kemampuan Anda. Semakin Anda berkeinginan besar, modal semakin besar. Step-step dilalui, nanti akan Anda ketemu dengan sendiri. Oke. Sekarang nomor 3, tempat usaha. Masalah tempat usaha ini berbanding lurus dengan permodalan. Kalau kita masih sebatas modal uang saku atau uang rokok, ya di dalam kamar, di ruang tamu, itu masih bisa dan layak untuk dipakai. Nggak perlu takut tempat. Mau kita ngelapak di pinggir jalan, di depan pameran atau apa, yang penting bekerja. Terkecuali kalau kita sudah punya modal besar, baru cari kontrakan yang bagus atau sesuai dengan budget yang kita punya. Ke depan akan kita bahas bagaimana mencari tempat kontrakan atau tempat yang strategis untuk usaha bidang parfum. Tolong diingatkan ya, nanti akan kita ulas cara-cara mencari tempat kontrakan toko. Oke? Nomor 2 tadi apa? Modal usaha sesuai kemampuan Anda. Tempat usaha berbanding lurus dengan permodalan Anda. Tidak perlu yang aneh-aneh, tidak perlu yang neko-neko. Kalau kemampuannya kita masih uang saku, kita mikir ruko, kita mikir toko, ya gak akan mungkin jalan. Apa yang kita punya, gak peduli itu meja tempat ruang tamu, etalase ruang tamu, atau rak di dalam kamar, itu masih pakai tempat bekerja kita bisa. Sekala masih jualan 10 botol, mikirnya berapa sewa kontrak toko atau apa, nanti pelan-pelan sambil
meningkatkan traffic penjualan, keuntungan disisihkan, mencari pasar, mencari koneksi, mencari pelanggan, baru kita tentukan tempat usaha yang betul. Ingat ya, patut dicermati itu. Terus pengembangan. Nah, saya kira ini untuk pengembangan belum perlu kita bahas ya, karena kita mau memulai usaha. Tapi pun nanti kalau ada komen, bagaimana saya sudah punya 1 toko, 2 toko, 3 toko, cara mengembangkan, akan kita bikin konten tersendiri. Ya. Dan sebagai pengetahuan, saya sudah punya banyak toko di setiap kota, banyaklah, alhamdulillah. Bagaimana sistem manajemennya, bagaimana sistem controllingnya, bagaimana mencari tempatnya, akan kita bahas di konten berikutnya. Oke saudaraku, mungkin untuk saat ini yang memang terfokuskan pada saudara kita yang mau memulai usaha, insya Allah apa yang saya terangkan tadi akan mencakup semuanya. Kalaupun masih ada keraguan atau ada pertanyaan, langsung komen. Jangan lupa bisa di-share ke teman yang lain supaya usaha di bidang parfuman ini akan mengembang. Dan itu pun jadi ladang usaha Anda, ladang amalan Anda. Oke? Mudah-mudahan semuanya merasa puas dan merasa paham apa yang saya terangkan. Kalaupun penyampaiannya kurang jelas atau apa, mohon maaf karena keterbatasan saya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia Jaya.